kreatifnya Pertanyaan ini Bogor. nggak kompak ini. Mending keluar ruangan langsung. Keras. Seorang ketua itu juga bukan hanya sekedar personal branding juga ya sebagai ketua, tapi juga ada banyak ininya ya kayak ya, luka-lukanya. Banyak luka, banyak sakit. Banyak sakitnya gitu ya. Tapi happy enggak, Kak? Pada akhirnya happy. Punya jiwa-jiwa introvert ya, itu harus produktif. Ya, mau dan nggak mau, harus mau keluar dari zona nyaman. Hai Liners, welcome to podcast Man Lions. Kembali lagi sama aku Yunita T di episode 3. Sekarang udah ada propertinya ya. Udah rame ya Heboh kayaknya. banget nih tim kreatifnya. 2 episode kemarin kayaknya sepi banget ini ya. Iya sih banget. Sekarang udah ada ini perkembangan. perkembangannya. Oke. Oke. Lama ya udah kita nggak sapa-sapa teman-teman di luar sana yang nggak nyapa Man Lions di luar sana. Karena minggu ke-3 November ya teman-teman, minggu ke-3 November kita tuh ada UTS. Nah ini tuh pertama kalinya kita UTS ya. UTS Kak. Oh, ada jadi UTS kalau di zamannya Kak nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya, ini pertama kalinya kita ngadain UTS. Kan biasanya UAS aja. UAS aja. Nah sekarang UTS, tapi yaudahlah ya. Ada baiknya juga kita bisa mengingat materi yang awal-awal gitu ya. Oh, tapi diingat. Ya, ya dipaksa. Lewat aja. Mau nggak mau harus diinget ya teman-teman ya. Oke, tema kali ini itu adalah tentang personal branding teman-teman. Nah, dan kita udah kedatangan narasumber yang cocok nih ya sama tema kali ini ya, karena beliau itu adalah mantan ketua HMP Manajemen periode 2022-2023, sekaligus beliau adalah alumni Macung yang lulusnya tuh tahun ini teman-teman. So, gimana kabarnya Kak Daud? Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan Baik, sehat. Kak T. Gimana, sehat Kak? banget. Sehat banget. Sehat Gimana banget. rasanya setelah lulus terbebas dari Macung gitu, terbebas dari kuliah? Lebih bebas aja sih, kayak mau kemana-mana itu udah nggak kepikiran tugas, nggak kepikiran TA dan lain-lain. Nggak kepikiran gitu ya. KB, kakak Ya, gitu kan, ya. Biasanya kan apalagi dihantui kan, KB apalagi kan kakak. ada UTS. Nah Iya udah nggak lepas sih, udah ngerasain lepas, UTS nggak ada ya. UTS. Berarti Enak sekarang tuh kesibukannya apa aja Kak Daud? lagi fokus sama kerja. Fokus sama kerja. Fokus sama Kerja di kerja. mana nih kalau boleh tahu? Kerja di rumah sendiri. Kerja di usaha. rumah sendiri, punya usaha sendiri. sendiri. Berarti Kak Daud ini asal Malang or Batu. Batu Dari Batu. proud ya teman-teman Batu ya. proud. Kak Daud Batu proud. Oke, jadi sebelum kita ngobrol jauh nih ya Kak Daud tentang personal branding. Nah, podcastnya kita itu selalu diawali dengan games Kak Daud. Nah, Game. kali ini gamesnya tuh adalah tebak sebuah foto ya, tim kreatif ya, bener nggak? Foto. Tebak sebuah foto. Jadi siapa yang paling cepat memencet bel dia akan mendapatkan siapa yang paling cepat dan juga paling benar dalam menjawab, dia akan mendapatkan poin sebesar 10 poin. Oke. Jadi Poin. 10 poin Poin udah. Jadi kita keaktifan. nih beradu ya Kak Daud. Dapat poin keaktifan. Itu kayaknya bisa dibicarakan nanti ya Oh, iya. dengan BKA. Oke. Poin 100. Oh gitu ya. Oke. Jadi gimana soal siap tim kreatif? Ada berapa soal ini? Oh iya, by the way kita punya masing-masing bel Kak Daud. Oh, ada belnya Iya, sendiri. jadi nanti aku punya bel sendiri, Kak Daud punya bel sendiri gitu ya. Oke. Boleh. Oke, tim kreatif gimana nih? Oke, gamesnya ada peraturannya ya. Peraturannya aku Oke. baca. Yang pertama, games berjalan kurang lebih 2-3 menit. Yang Oke. kedua, tebak-tebakan akan diberikan oleh tim kreatif dan akan diinstruksi oleh tim kreatif. Oke. Yang ketiga, host dan narasumber mengikuti instruksi tim kreatif. Oke. Yang keempat, sebelum waktu telah habis, pemain cepet-cepetan membunyiin bel yang telah disediakan. Oke. Yang terakhir, masing-masing tebakan diberikan untuk menjawab selama 5 detik. 5 detik aja. 5 Berarti detik. kalau di atas 5 detik gugur ya. Yap, betul. Oke. Oke. Jadi gimana nih belnya? Udah Bel? sabar. Belnya Ada belnya nggak? ini. Ada 2 ya. Oh, ini. Oke. Kita tes bel dulu ya. Ini jadi kayak kita mau jualan ya. Mau live jualan. Pasar ya? malam ini. Oke. Oke. Yuk, siap. Siap Kak Daud? Oke. Oke. Tebak gambar. Tebak gambar. Nanti akan dikasih tahu sama tim kreatif. Oke. Pertanyaan pertama. Hah? Lo, hah? 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Oh, Ayo. oh, UGM ya? UGM. Hah? Bukan ya? Logo UGM. Salah. Oh, aku tahu kayaknya. Salah deh. Apa? Salah. Ulang. Lah. Gak kompak loh. Oke. Kita tanya Kurang dulu. kompak ya. Oke. Berarti cepet-cepetan kan? Oke, cepet-cepetan. Oke. Berarti aku di sini juga. Berarti yang pertama gugur ya. Oke, gugur. Pertama gugur. Iya.
Waduh, oke. Oke. Jawabannya apa tuh? Jawabannya adalah Ayo pertanyaan kedua. Jawabannya? UI. Iya, aku tadi mau jawab UI ya sih, kenapa UGM ya? Oh gitu. Maaf ya UGM. Oke, lanjut soal kedua. 5, 4, 3, 2, 1. Aku nggak tahu. Universitas Yogyakarta. Apa? Universitas Yogyakarta apa? Apa? Salah. Ayo, satu kali kesempatan. 5, Kecewa sih ya tadi. 3, 2, 1. Cluenya Jogja kok. Iya bener, 5 Jogja. Ayo. Nyerah tak ini? Nggak tahu ini. Nggak tahu. Nggak pernah tahu ya. Sama-sama Ini nggak kan tahu. bisa sih ini tadi. Ayo, sama. Nggak ada clue, nggak ada clue apa? Gini, ayo. Nggak ada clue. Soal Ini pertama. Jogja. Soal pertama. Kamu jawab tadi loh. UGM. Ya. Ini baru game. Sebenarnya ada clue nggak sih? Sebenarnya ada Langsung. clue nggak sih? Atau langsung jawab? Langsung jawab aja. Langsung aja. Oke, pertanyaan Ya. ketiga. Ketiga. Oke. Dapat Universitas Brawijaya. Kelihatan. Betul. Ya sih, oke lah, itu gampang lah. Pres Brawijaya. Oke. Oke, lanjut soal berikutnya. Padahal sih tadi. Universitas Negeri Malang. Cakep. Cakep. Selanjutnya 5, Aduh. 4, 3, 2. IPB. Institut Pertanian Bogor. Salah. Hah? Pertanian jawab kan itu. tadi nggak ada Pertanian. cluenya. Iya, Pertanian Bogor. Salah. Serius? Tetot. Oh betul. Tim kreatif yang sana? Betul. Oh betul katanya. Betul, betul apa salah tim kreatifnya? Ayo, yang benar. Yang dikurangi poinnya deh. Salah, Pak. Selanjutnya, Barat. Salah. Yang benar. Betul. 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 Berarti yang kreatifnya yang Pertanian ini yang Bogor. nggak kompak ini. Ya. Maaf ya. Oke. Oke, lagi. Terakhir. Next. Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa? Aku ya. Universitas Ciputra. Gampang lah. Boleh. Boleh. Kok aku dari tadi nggak jawab Kayaknya terus kamu ya? kalau sama suara ayam deh. Harus lebih keras lagi. Oke. Yuk. 1, 2. Oh, ini ada lagi. Waduh. Universitas Udayana. Boleh. Ide, betul. Yang terakhir. Terakhir. Kalau bisa jawab. Poinnya 1000. Poinnya Jangan 1000. sih. Mending keluar ruangan langsung. Ayo. Keras. 3, 2, 1. Jawab bareng deh, Kak. Jawab bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Universitas Macung. Kampus kita sendiri. Iya, kampus kita sendiri. Dimarahin nanti sama Pak Rektor kalau kita nggak tahu ya. Iya. Silakan ini belnya tim kreatif. Terima kasih ya. Oke, Berarti terima kasih. siapa yang menang? Udah kelihatan ya siapa yang menang, teman-teman. Berarti ini menandakan bahwa narasumbernya kita juga nggak main-main ya. Oke, by the way kalau kita lihat dari permainan barusannya Kak Daud ya, itu kan siapa yang paling cepat dan juga paling tepat dalam menjawab itu kan mendapatkan poin ya Kak Daud ya. Nah seperti ke dunia nyata ya, kalau kita ngomongin personal branding, bagaimana kita menunjukkan kualitas diri kita di mata orang lain dengan cara yang cepat dan juga tepat itu bisa menjadi kunci untuk terlihat baik gitu ya di mata orang lain ya. Bener nggak Kak Daud? Kalau menurut Kak Daud gimana? Bener banget sih, apalagi kayak personal branding itu ya, itu apalagi kayak aku sendiri kemarin jadi ketua itu bawa personal branding jadi ketua itu gampang-gampang susah, apalagi aku harus memimpin beberapa kepala yang ada di anggota HMB juga, jadi ya mau nggak mau personal branding ini kita harus tetap jaga meskipun dalam kondisi apapun, kondisi terburuk pun kita harus tetap jaga. Dan ya kita harus menunjukkan bahwa kita ketua itu kayak gini loh, ketua itu personal brandingnya itu ambil contoh satu ya kayak problem solver gitu ya. Punya masalah kayak misalkan teman-teman apalagi yang mahasiswa baru nih yang baru masuk jadi di HMP gitu, terus dia dapat job buat pegang broker. Nah dia kan akan bingung, ini aku mau kemana, ini aku harus kemana, jalan kemana, ketemu siapa, kayak gitu-gitu kan. Jadi ya nanti ujung-ujungnya tanyanya ke ketua ataupun kakak-kakak SC ya, biasanya kan gitu. Nah, terus ya kita aku sendiri personal dari aku sendiri ya mau nggak mau harus jadi pemecah masalahnya buat mereka, buat bantu juga. Terus kalau emang aku nggak bisa handle ya aku minta tolong teman-temanku yang lain buat bantuin juga dong untuk
kasih solusi juga kayak gitu sih. Oke, berarti kalau gitu kita bikin sharing aja ya Kak Daud ya tentang pertama kali Kak Daud masuk jadi HMP itu langsung menjabat tahun berapa berarti Kak Daud? 2002 22 ya? 2022 pertama kali jadi HMP. Masuk itu 2021. Masuk 2021. 2021, terus waktu itu pegang proker MFL. MFL, oke, Manajemen MFL. Fitur Leader. Nah, itu waktu itu pegang MFL dan kebetulan juga kalau nggak salah proker pertama yang berjalan duluan, karena itu kan proker di mana teman-teman yang mahasiswa baru masuk Iya. kayak ospek prodi. Iya, kita mengundang teman-teman dari mahasiswa baru Iya, gitu dari ya. manajemen Welcome sendiri, party ya, gitu welcome party-nya kayak, manajemen. Jadi welcome party manajemen. itu kita hadirkan beberapa narasumber juga sekitarnya nanti membahas tentang manajemen, seputar manajemen dan ya itu pengalaman pertama di mana aku sendiri sebelumnya belum pernah ikut organisasi SMP SMA. SMP SMA nggak pernah ikut OSIS atau apa gitu? OSIS itu pernah tapi aku keluar dari OSIS. Jadi ya cuma sebatas ikut aja, belum ada kerjaan di OSISnya. Waktu benar-benar di HMP ini benar-benar pegang. Pertama kali gitu ya. Benar-benar ikut, terus dari ajakan temen ikut, masuk, pegang broker, ya udah jalan ya sama. Kemarin ya juga aku bingung mau tanya gimana, kayak gimana. Ya udah jalan aja kayak biasa. Yes, akhirnya bisa selesai. Istilahnya kalau bahasa Jerman tuh dicul gitu ya. Dicul, dicul langsung. Jadi langsung masuk baru langsung dicul gitu ya kayak. Betul. Oke, berarti setelah pegang proker MFL terus selanjutnya Langsung jadi ketua. Oke. Ada pemilihan ketua Nah, gitu. pertama kali pengen mencalonkan jadi ketua itu gimana sih Cok ceritanya? Waduh, sebenarnya nggak pengen mencalonkan sih. Oh gitu. Itu malah gitu. Disuruh untuk jadi kandidat. Oke. Dan ya teman-teman yang lain Mendukung? syukurnya mendukung. Tapi teman-teman yang lain kayaknya juga ada yang mau, cuma kayaknya mundur dulu. Terus ngasihkan ke aku sama satu kandidat yang lain buat maju. Terus akhirnya jadi ketua ya kayak gitu. Kemarin jadi salah satu ujung tombak di mana peralihan lagi ya dari masa pandemi ke iya. new normal. Iya, Nah betul. itu dari teman-teman yang sebelumnya prokernya itu online jadi offline dan online. Jadi ada dua kerjaan, offline dan online. Ya mau gak mau harus bagi, harus mikirin gimana sih caranya buat online sama offline ini bisa berjalan barengan kayak gitu sih. Berarti 1 tahun menjabat 1 tahun ya kayak ya, sampai di tahun 2022. Iya, sampai 2022 akhirnya lengser digantikan oleh ketua yang baru ya. Oke. Sulit nggak sih waktu awal-awal jadi ketua gitu? Pusing nggak sih Kak? Kalau ditanya sulit apa enggaknya sih sulit ya pasti. Karena apalagi semester tengah-tengah 5, 6, 7 jadi ketua juga, terus mikirin dimana harus mikirin KRS, mata kuliah, tugas, terus belum lagi ada persiapan buat PKL dan magang dan lain-lain. Belum lagi ngurusin HMP. Wah, itu campur aduk banget. Gitu sih. Oke. Terus bagaimana akhirnya keterlibatannya Kak Daud sebagai ketua organisasi HMP itu akhirnya mempengaruhi perkembangan kualitas dirinya Kak Daud selama menjabat menjadi ketua? Kalau ditanya kayak gitu sih perkembangan lebih banyak ke yang dampak aku yang rasakan sih sebenarnya lebih berani buat ngomong di depan publik sih. Itu karena SMP SMA itu aku salah satu orang yang cuma berani ngomong ke teman-teman aja, ya cuma satu circle gitu aja. Tapi kalau ke orang banyak ya nggak ada, mentalku langsung turun. Oh gitu ya, kayak nervous gitu ya, ngomong depan langsung gugup gitu ya. Terus kan naik ke perkuliahan, ketemu teman-teman di kelas. Ya kebetulan kelasnya juga online, tapi itu termasuk bantu aku buat bisa ngomong di depan publik lebih dari banyak orang. Terus mimpin teman-teman buat rapat dan lain-lain, itu presentasi. Ya itu yang paling aku bisa rasain sih, buat bisa ngomong di depan orang. Berefek langsung gitu ya setelah Kak Daud masuk di HMP dengan berarti lebih ke rasa percaya diri gitu ya, rasa percaya dirinya dilatih saat menjadi ketua HMP. Manajemen gitu ya. Nah, kalau misalkan selama masih kuliah
tantangan apa aja sih yang Kak Daud hadapin saat membangun personal brandingnya Kak Daud? Apalagi kan sebagai ketua gitu ya Kak. Ya, Yeah. kalau kesannya ketua itu kan kayak paling wah gitu banget ya Kak ya di Yeah, HMP yeah. gitu ya. Nah, bagaimana Kak Daud akhirnya yang sebelumnya nggak punya pengalaman, yang SMP SMA udah nggak ikut OSIS nggak nyampe gitu ya Kak ya, OSISnya nggak sampai habis. Nah, bagaimana akhirnya Kak Daud sebagai ketua di organisasi itu akhirnya membangun personal branding sebagai ketua gitu? Kalau aku sih pertama itu komunikasi. Itu Oke. paling penting, apalagi kita dalam sebuah organisasi itu buat ngomong itu sebenarnya kelihatannya gampang, tapi kadang ada aja buat kita miss sama satu sama yang lain gitu kan. Komunikasi. Terus kedua sama emosional. Jadi emosional kita saat di luar organisasi itu emang benar-benar harus diselesain sebelum kita nanti terjun ke organisasi lagi. Itu dua hal yang sebenarnya yang aku pegang dari kemarin itu biar konsistensi sama diriku sendiri itu bisa kejaga sama teman-temanku yang lain kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti lebih ke emosionalnya dilatih, bagaimana harus berbicara di depan, balik lagi ke percaya diri juga ya, Iya, saling bersenambungan juga ya antara percaya diri dan juga emosional ketika harus berhadapan dengan banyak kepala yang mungkin punya berbagai macam pemikiran yang berbeda, Betul banget. gitu Itu kan. waduh Kak kita- punya pengalaman tak Kak? waduh ini. banyak kan. Oh. Jadi apalagi itu mereka dari berbagai macam daerah juga kan. Ya. Ada yang dari A, B, C, mereka punya pemikiran dan punya emosional juga masing-masing. Oke. Aku jadi ketua cuma bisa menerima terus mengelola emosionalku sendiri yang sebelumnya aku punya struggle sendiri di luar. Terus aku harus dihadapkan sama teman-teman di organisasi, ya aku harus mikirkan teman-teman juga gimana sih caranya pendapat mereka ini bisa dihargai, bisa diterima, Ya. meskipun kadang nggak kepake kayak gitu kan. Ada kan kayak gitu-gitu. Nah, kita harus ya mengesampingkan ego diri kita sendiri untuk kepentingan kita bersama gitu sih. Oke, Wah, itu iya. banyak banget. Banyak banget cerita udah nggak bisa diceritain ya karena saking Ya. banyaknya ya. Ya Daud. Ya. Jadi lelahnya itu sama teman-teman itu naik turun. Ada untungnya, ada ruginya, tapi banyak ruginya. Banyak Ya, gitu, ruginya. Oh, iya. Banyak Nggak apa-apa sedihnya ya. juga. Tapi akhirnya adik-adik kelasnya yang sekarang menjabat menjadi ketua dan juga anggota HMP itu merasakan hasil jerih lelahnya dari Kak Daud yang boleh. dari periode 2022 itu ya Kak ya. Jadi kita bisa merasakan gitu jerih lelahnya dari kakak-kakak yang di atas gitu ya. Nah, selanjutnya gimana sih dari personal branding yang menjadi ketua tadi? Terus akhirnya apakah itu mempengaruhi di masa akhir ini apa namanya semester? Dan akhirnya sebelum masuk ke pekerjaan gitu loh Kak. Akhirnya gimana efeknya dari personal branding sebagai ketua tadi? Efeknya? Lebih ke karena kemarin aku bawaannya jadi seorang pemecah masalah juga. Kebetulan juga aku kan kerjanya juga di rumah bangun usaha, jadi ada aja masalah. Jadi mau gimana pun masalahnya ya kita harus hadapin. Dan yang aku kemarin kerjakan di HMP juga memecahkan masalah juga, di mana waktu terjun di dunia kerja banyak masalah, dan intinya juga jangan nyerah karena memang masalah itu udah pasti ada, tapi kita harus hadepin. Terus jangan langsung ambil keputusan, ambil jarak. Gimana caranya, apalagi kita punya usaha gitu ya, kita punya usaha itu sangat krusial. Itu usaha yang buat kita dapat penghasilan, dapat relasi dan lain-lain. Nah gitu emang harus dipikir matang-matang sih buat jadi pemecah masalah itu. Oke, berarti kalau tadi aku mention tentang keputusan, kalau keputusan emang riskan banget ya kan? Ya, Kalau ngomongin juga tentang personal branding gitu ya, kalau misalkan kita mengambil keputusan yang salah, hari ini ngambil keputusan yang salah, jadinya Ya. personal brandingnya juga ikut terefek gitu ya, Terefek. jelek jadinya anak ini kayak gitu ya. Jadi selama ini yang personal branding sudah kita bangun baik-baik, udah bangun bagus-bagus, dengan satu keputusan yang salah itu akhirnya membawa personal branding yang jelek juga Ya. gitu ya buat orang lainnya. merusak apa personal branding kita sendiri yang kita udah bangun dari lama gitu sih. Oke. Terus efeknya di dunia kerja sekarang apa tadi Kak? Sebagai pemecah masalah gitu ya. Efeknya ya kalaupun ada masalah kan masalahnya jauh lebih besar nih. Kalau kemarin kan kita cuma dikumpulkan sama teman-teman di HMP, cuma bertukar ide. Kalau sekarang waktu di dunia pekerjaan kita harus
menemukan masalah dan kita harus memutuskan satu keputusan di mana itu mempengaruhi jangka panjangnya. Ya, apalagi kalau sebuah usaha itu nggak main-main kan. Kayak itu salah satu mata pencarian kita. Kalau kita ambil keputusan salah, ya bisa dibenerin, cuma kalau bisa sih diperkecil masalahnya. Kayak gitu-gitu. Dihadapilah masalahnya ya, nggak bukan Malah dihindari. Waduh, ya, itu jangan. malah membuat masalah yang akan lebih besar lagi. Menumpuk lagi malah. Dan malah bisa jadi bom waktu aja. Jadi bom waktu. gitu ya. Oke. Balik lagi jadi ketua organisasi ya Kak Yana. Bagaimana akhirnya personal branding itu membangun citra yang kuat sebagai ketua organisasi? Membangun citra yang balik ke kepercayaan diri sendiri sih. Jadi kayak kamu udah memutuskan untuk masuk HMP nih. Kamu tujuannya di HMP mau ngapain? Ya udah itu bangun. Kamu waktu jadi anggota sampai nanti, kalaupun kamu dapat jadi apa ya, BPH atau ketua nanti paling tinggi ya. Ya itu kamu harus bisa pegang konsistensi itu. Kamu memang harus bisa benar-benar berkomitmen sama keputusanmu di awal sebelum masuk HMP. Kayak gitu-gitu. Jadi ya apapun keputusannya itu dikembalikan ke kamu sendiri. Aku sanggup gak? Kalau sanggup ya kamu harus tahu resikonya ya pasti kamu akan jatuh, kamu pasti akan mentalnya down, akan sakit, itu udah pasti. Tapi ya respeknya itu dari kita sendiri. Kita mau ambil resiko itu atau kita mau menghindari. Ya berarti jadi dari seorang ketua itu juga bukan hanya sekedar personal branding juga ya sebagai ketua, tapi juga ada banyak ininya ya Kak ya, luka-lukanya. Banyak luka, banyak sakit. Banyak sakitnya gitu ya. Tapi happy enggak Kak? Pada akhirnya happy. Pada akhirnya happy karena apa? Karena ketika semua proker tanggung jawab kita udah berjalan dan selesai satu persatu, itu salah satu kesenangan tersendiri. Kayak ternyata aku kemarin dengan segitu masalah yang banyak kemarin tuh selesai loh. Ternyata aku itu bisa loh. Kan kita juga nggak sendiri, kita juga ada orang-orang yang turut bantu kita, yang terus support kita, entah itu dari HMP sendiri ataupun dari keluarga ataupun dari teman-teman yang di luar HMP juga. Iya, oke. Kalau bahas tentang personal branding ya Kak ya, mungkin agak sedikit ya riskan ya kalau personal branding sama pencitraan atau image mata gitu ya Kak ya. Nah, menurutnya Kak Daud gitu ya, personal branding itu hanya sekedar image atau sebenarnya personal branding itu lebih penting daripada apa yang kita bayangkan? Bukan hanya sekedar personal branding biasa tuh. Menurut Kak Daud gimana? Kalau menurutku personal branding lebih penting dari segala hal sih, apalagi kalau kayak aku jadi ketua itu benar-benar akan mempengaruhi teman-teman, cara kerja teman-teman. Jadi kalau kita sendiri males-malesan, kayak kita nggak peduli sama teman-teman, masalahnya teman-teman di broker, terus kita nggak peduli, ya teman-teman akan nganggap ketua aku aja nggak pedulin aku, ngapain aku peduli sama broker, kayak gitu. Itu sangat krusial banget. Kelihatannya sepele tapi itu sangat krusial. Jadi bedain buat personal branding sama pencitraan itu 11-12, tapi efeknya itu beda banget dan berpengaruh banget. Oke. Gitu sih. Kalau kita bicara personal branding berarti misalkan nih aku harus membangun personal branding yang baik. Berarti aku harus melakukan beberapa step yang baik pula, yang mengerjakan atau melakukan dan juga membuat keputusan yang baik pula gitu kan ya. Nah, tapi bukankah itu sebuah apa ya Kak ya? Kepalsuan gitu, kok kepalsuan ya, kayak jatuhnya bukan diri sendiri dong. Maksudnya aku nih orangnya gini, yaudah terimaan aku apa adanya, kekuranganku adalah ini. Nah sedangkan kalau personal branding kan enggak, kekuranganku ini, aku harus menjadi ini. Nah bukankah itu bukan menjadi seorang yang diri sendiri gitu? Ya balik lagi ke resiko tadi ya. Resikonya adalah kita mau nggak mau kita sudah terjun di organisasi, di HMP ya. Dari personal kita yang sebelumnya kayak ini bukan aku. Kalau kita jadi ketua ini bukan aku, tapi ya karena kita punya tanggung jawab ya. Kita punya tanggung jawab, jadi ya mau nggak mau kita harus ambil tanggung jawab itu, terus ambil resikonya juga. Ya nanti tinggal nikmati hasilnya. Jadi nggak bisa kita serta-merta cuma orang-orang itu harus ngertiin kita, tapi kita harus juga nurunin ego buat ngertiin mereka juga. Jadi
apa ya, pencitraan itu ya hampir 11-12, cuma personal branding lebih apa ya, berpengaruh sama teman-teman sih. Berpengaruh ya, dan juga efeknya juga jangka panjang juga. Itu yang lebih bahaya. Jangka panjang sampai ketika lulus dan juga bekerja itu nanti ketika misalnya kita diwawancara HRD itu kan juga terus berefek kebawa juga waktu, ya. Jadi selama kalau balik lagi aku juga sih sama seperti Kak Daud, SMA aku juga nggak ikut organisasi apa-apa karena pandemi ya, jadinya aku nggak online kan, jadi kayak udah males nggak usah ikut organisasian, nggak usah ikut OSIS kayak gitu ya. Tapi di saat kuliah tuh rasanya kok kayak ada yang hilang ya, rasanya aku nggak ada yang kelatih gitu loh Kak. Jadinya kayak kok aku kayak biasa-biasa aja ya. Nah jadinya ikut organisasi ini tuh akhirnya bisa menjadi sarana untuk membangun personal branding kan ya. Branding mulai dari kita dikasih proker, itu kan kita dilatih untuk menyelesaikan masalah itu yang ada, terus kita selesain, terus kita jalanin, terus seenggaknya kita itu tahu, kayak misalkan kayak aku dulu kan dari online ke offline nih. Iya. Kan nggak, waktu pertama masuk kuliah itu kan kuliahnya online tuh, dosennya cuma tahu di layar. Waktu ketemu, ini Pak Salah yang mana, terus Pak Peter yang mana. Nah terus waktu ketemu baru, oh ini ternyata Pak Salah, oh ternyata ini. Kan kita harus, kan di proposal juga kita harus minta tanda tangan ke mereka kayak gitu ya. Seenggaknya itu jadi momen yang apa ya, nggak bisa didapatin di luar organisasi ya. Jadi gitu. Ikut organisasi itu salah satu cara untuk membangun personal branding yang baik, melatih untuk memecahkan masalah, dan juga masih banyak lagi ya keuntungannya ikut organisasi. Nah, menurut Kak Daud untuk buat motivasi kayaknya motivasi atau saran deh buat teman-teman yang baru aja masuk di organisasi. Sekarang kan kemarin kan baru aja buka pendaftaran nih Kak. Dan cukup banyak ya teman-teman dari HMP angkatan 24 Kak yang masuk dari organisasi. Jadi banyak teman-teman yang mau melatihkan diri ikut organisasi untuk membangun personal brandingnya mereka Kak. Nah, ada nggak sih saran atau motivasi deh kayaknya, motivasi biar mereka itu nggak ragu untuk masuk organisasi. Kadang kan kayak aduh organisasi ya wis tak ikut-ikut temen aja, FOMO istilahnya awalnya FOMO. Terus kemudian capek juga ya ngerjain proker Kak kayak gitu. Capek ya ikut ini, ikut rapat, aduh nggak bisa istirahat. Sambat. Nah banyak sambatnya. Gimana motivasi buat teman-teman yang baru pertama kali join organisasi? Buat kalian ya. Promosi makanya. Promosi. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru nih yang baru join di HMP, kalian harus mau dan nggak mau, harus mau keluar dari zona nyaman. Ya, contohnya teman-teman kayak Kak T tadi kan online nih, kemarin udah nyaman di kamar, kelas tidur ya kan kita nggak tahu, pasti udah pasti tidur ya. Terus kalian masuk ke kuliahan, join organisasi ya, mau nggak mau kalian yang punya jiwa-jiwa introvert ya, itu harus produktif. Ya, jadi introvert yang produktif. Nah, jadi sifat kalian yang introvert ya udah biarin, tapi kalian harus tetap keluar dari zonanya introvert, itu di rumah aja. Kalau di luar ya tetap kalian harus tetap bersosialisasi sama orang-orang, sama dosen, sama staf kampus, sama teman-teman, adik tingkat, kakak tingkat, itu wajib. Apalagi udah kalau masuk organisasi, jangan takut apa, karena teman-teman dari yang aku lihat dari teman-teman yang waktu aku bimbing mereka udah duluin takutnya daripada beraninya. Jadi mereka udah ketutup sama takutnya, Kak ini gimana ya, overthinking dulu. Kak ini gimana ya, bisa kok, aduh Kak tapi nanti gini itu wajar, tapi kalian harus hadepin. Kalau kalian kayak gitu, apalagi kalian ada di pegang proker jadi anggota ya, takutnya nanti prokernya gak jalan, terus udah mepet sama deadline-nya, malah gak dapat apa-apa dan berpengaruh sama HMP-nya sendiri. Kayak gitu-gitu sih, itu lebih ke kalian harus keluar dari zona nyaman sih. Gitu-gitu sih. Oke. Berarti kesimpulan kali ini sebagai ketua itu sebenarnya sulit ya Kak ya.
sulit gampang lah ya, sulit gampang. Cuman itu balik lagi ke zona nyaman. Lebih ke niatnya kita, mau kamu membangun personal branding yang baik, citra yang baik, atau malah mau males-malesan di kamar, tidur di kamar, nggak punya personal branding yang baik. Jadi sebagai kita itu sebenarnya cukup sulit, cukup rumit. Tapi untuk membangun personal branding yang baik, memang kita harus keluar dari zona nyaman. Dulu. Kita harus memecahkan masalah, kita harus sakit-sakit lebih dahulu, berdamai sama diri sendiri. Gitu-gitu ya. Nah, melatih mental health Kak. Kalau zaman sekarang harus melatih mental health. Apalagi zaman sekarang concernnya sama mental health itu kan waduh. Tinggi sekali ya. Kayak ego itu udah tinggi banget. Jadi kayak kita mau turun tuh teman-teman itu kayak sulit kayak aku tuh harus gini, tapi mereka tuh nggak mau ngertiin aku gini-gini. Ya kan gini-gini itu harus kayak naik turun gitu, jadi nggak akan ketemu gitu. Nah itu salah satu hal yang bisa dilatih ketika kita ikut organisasi ya. Kalau nggak ikut organisasi ya kita nggak punya pengalaman yang kayak gitu-gitu ya. Harus membangun ego, harus melatih egonya kita gitu kan. Jadi sebagai anak organisasi gitu ya, sebagai anggota organisasi, kita tuh dilatih untuk percaya diri, dilatih untuk memecahkan masalah, dilatih untuk membangun emosional yang baik ya, mengatur emosionalnya kita, emotional thinking juga. Dan meskipun punya resiko yang besar, cuman kalau kita akhirnya terlatih kita akhirnya jadi tahu kita mau ngadepin masalah kayak gini tuh. Kemarin aku udah punya ketemu masalah ini loh. Jadi aku harus gini, harus A, harus B, harus C kayak gitu. Jadi kita udah punya plan buat ngadepin masalah itu gitu sih. Iya, jadi kita udah punya pengalaman. Jadi pengalamannya itu udah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, banyak banget pengalamannya ya. Jadi itu yang akhirnya kita melatih kita juga untuk membangun personal branding ketika kita lulus di dunia kerja nanti. Jadi sangat berefek ya ikut organisasi dengan personal branding di pekerjaan nanti. Apalagi kalau udah di pekerjaan nanti ya mungkin sedikit banyak HRD akan tanya kamu kuliah 4 tahun ngapain aja. Kalau cuma kuliah terus kuliah pulang ya udah ya kupu-kupu ya. Jadi ya cuma tahu cuma bisa di akademik aja, tapi waktu dia bersosialisasi di lapangan dia nggak tahu harus ngapain, kayak aku harus gimana ya, harus apa ya. Jadi malah yang harusnya kalian bisa beradaptasi lebih cepat, kalian malah telat. Jadi kayak HRD nggak ngelihat itu, terus ya udah kamu nggak kepilih, terus kamu nanti menyesal. Ya menyesalnya di akhir, bukan di awal. Kenapa ya dulu aku nggak ikut organisasi aja? Teman-temanku ikut semua. Tahu gitu aku ikut kan. Iya, pas sudah telat aku kuliah lagi nanti. Gitu. Oke, berarti ikut organisasi atau join organisasi itu sebenarnya nggak ada ruginya loh teman-teman. Nggak ada ruginya. Jadi akan ada manfaat yang banyak yang nggak kita dapetin ketika kamu hanya duduk di kelas aja mendengarkan materi itu, nggak ada pembelajarannya kalau di organisasi ya. Iya, kayak kalau di kelas itu ya udah teori aja. Prakteknya ya waktu kalian organisasi, bertemu dengan teman-teman, sama orang-orang, sama teman-teman kayak gitu. Iya, betul. Satu hal yang aku rasain ketika join organisasi waktu aku bertanggung jawab di bagian study tour di tahun 2023, yang aku rasain adalah kita akhirnya punya relasi yang cukup besar di dunia eksternal, karena kita harus, kalau study tour kan kita harus keluar ya nggak berkecimpung di universitas aja, tapi kita harus menghubungi perusahaan lah, menghubungi vendor Kak. Jadi kan akhirnya kita punya relasi yang besar, dan juga semakin besar relasi sebenarnya semakin besar masalahnya juga ya Kak ya. Iya, tapi itu balik lagi kalau kita udah dilatih dari masalah-masalah kecil dalam organisasi, nah nanti di luar, di eksternal nanti kita ya bisa memecahkan masalah di luar sana gitu ya kayak. Oke, gitu aja sih Kak podcastnya kita pada malam hari ini. Malam hari ini kan kita take-nya malam hari ya teman-teman. Iya, di selesai kelas ya. Oke, terima kasih Kak Daud sudah hadir. Sama-sama, terima kasih juga Kak T dan tim kreatif HMB ya. Terima kasih banyak. Iya, semoga sukses ya Kak Daud. Ya, kerjanya lancar. Amin, terima Terus kasih. Sukses, kitanya juga sukses. Ya. Amin. Terima kasih Kak Daud. Okay. See you in the next episode teman-teman.